Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya channel ini. Kenalin nama aku Sapsabudin dan sekarang kalian sedang menyaksikan seri atau playlist belajar Vue.js untuk pemula. Dan sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu materi router. Nah, router ini apa? Jadi sebenarnya mirip-mirip ya, kayak kemarin gitu, ketika kita belajar mengenai React Router gitu. Jadi di Vue juga itu ada yang namanya router juga. Tapi di sini bedanya kalau teman-teman ke Vue routernya gitu ya, itu sudah disediakan gitu ya, langsung dari Vue.js-nya sendiri teman-teman, atau official dari Vue.js-nya sendiri kayak gitu. Nah, untuk gimana cara penggunaannya, teman-teman bisa ke Getting Started aja yang ini. Dan di sini teman-teman perlu install dulu gitu ya menggunakan npm install view router gitu. Which is di sini udah versi 4 ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan versinya beda itu harusnya sih nggak apa-apa gitu karena nggak jauh beda harusnya. Di sini aku bakal coba install dulu. Aku bakal praktikkan dulu dan bakal install dulu di sini gitu ya. Teman-teman silahkan buka dulu aja project view-nya gitu ya di text editor favorit teman-teman sendiri gitu ya. Kalau aku sih di Visual Studio Code gitu. Nah, kalau udah ke-install, kita gimana sih cara menggunakannya? Nah, teman-teman bisa ke Getting Started yang ini. Nah, di sini di Getting Started-nya gitu ya, teman-teman disuguhkan gitu ya, disuguhkan dengan course dari official dari si routersnya sendiri atau official dari router view-nya sendiri gitu. Kalau teman-teman lihat gitu ya di sini, ini ada course-nya gitu ya. Oh, di sini eh, nggak bisa gitu ya, valid fetch. Oke, kita bakal close aja. Dan di sini katanya untuk menggunakan view router, kita perlu beberapa hal, teman-teman. Pertama-tama, kita menggunakan komponen gitu ya, yang bernama router link, which is ini dari view routernya gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngebuat komponen yang namanya router link gitu ya, karena ini dari view routernya. Dan kedua, untuk menampilkan tampilan gitu ya dari URL-nya, teman-teman menggunakan router view seperti ini. So, di sini contohnya itu di app view ya, gitu. Jadi di sini aku bakal coba untuk mengganti gitu ya di app view-nya gitu ya. Misal di sini aku bakal ganti dengan sesuai dengan yang di sini gitu. Jadi bakal aku ganti gitu ya, yang di sininya bakal aku ganti menjadi seperti ini. Jadi sekali lagi, router link ini adalah sebuah komponen yang digunakan untuk berpindah-pindah halamannya seperti itu. Nah, lalu untuk menampilkan gitu ya halaman yang sesuai gitu ya, ketika teman-teman berpindah gitu ya, teman-teman perlu juga untuk menggunakan komponen yang namanya router view seperti ini. Jadi sekarang kita bakal membuat gitu ya sebuah pages gitu ya, atau sebuah view gitu ya. Sini aku bakal buat beberapa folder gitu ya. Pertama-tama aku bakal buat folder routernya seperti ini. Dan yang kedua aku bakal buat sebuah folder namanya view seperti ini. Nah, aku akan jelasin gitu. Jadi folder view ini ibarat kayak pagesnya gitu teman-teman. Jadi menampung halaman-halaman yang bakal teman-teman gunakan gitu. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak komponen gitu ya teman-teman. Jadi kalau komponen ini kan adalah sebuah eh, apa namanya, sebuah komponen gitu yang bakal digunakan untuk menampilkan suatu paragraf atau untuk menampilkan suatu eh, field gitu ya. Tapi kalau view ini pure untuk menampung sebuah halaman kayak gitu. Ceritanya sih seperti itu. Jadi mirip-mirip kayak komponen, cuman bedanya view ini atau di folder view ini yang bakal kita tampung itu adalah halamannya kayak gitu. Dan di sini aku bakal buat dua gitu ya, sesuai dengan yang ada di contohnya itu adalah home dan juga about gitu. Jadi kalau home aku bakal pindahin aja yang dari sini ke eh, komponen baru gitu nantinya. Dan untuk about mungkin aku akan tambahin kayak paragraf doang gitu.
Nah, contohnya di sini aku bakal buat dua gitu ya, dua halaman. Misal ada home.view seperti ini, dan kedua aku bakal buat juga yang namanya about.view kayak gini. Jadi sekali lagi, folder view ini aku gunakan untuk menampung halaman gitu. Sedangkan components untuk menampung components. Jadi contohnya di sini, misal aku pengen pindahin gitu ya, pindahin si eh, halaman ini gitu atau si komponen-komponen ini ke dalam sebuah home seperti ini. Jadi aku bisa template seperti ini, kayak gini. Dan karena di sini mengimport, gitu ya, mengimport sebuah komponen, jadi di sini aku bisa copy aja dari sini untuk menampilkan si atau untuk mengimport si komponennya kayak gitu. Untuk home mungkin kayak gini aja, dan untuk about aku bakal buat sederhana aja kayak template seperti ini dan bakal ada paragraf misal. Nah, di sini misal ada lorem, aku buat aja 25 atau 26 deh kayak gini. Nah, nanti bakal muncul nih gitu ya. Kalau ke home bakal tampil seperti ini dan kalau ke about bakal tampil seperti ini kayak gitu. So, lalu selanjutnya kita juga perlu gitu ya untuk membuat sebuah routernya gitu teman-teman. Jadi kita perlu nge-create instance routernya. Nah, eh, kita akan menampung instance dari routernya itu di folder router ini. Misal aku namain aja filenya dengan index.js seperti ini. Nah, di sini ada yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya. Di sini kan kita itu merujuknya ke about dan ke home gitu ya. Which is di sini berarti kita ganti nih gitu. Untuk yang home view-nya kita ganti gitu ya. Kita akan merujuk ke view dan slash ke home dot view seperti ini. Dan untuk yang about view kita juga bakal sama. Kita bakal merujuk ke view dan merujuk ke about.view seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan juga di sini ada create memory history. Nah, create memory history ini kalau aku coba komentarin dulu gitu ya, biar ada catatan teman-temannya. Jadi create memory history ini hanya menampung state dan tidak merubah URL-nya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen membuat sebuah tampilan SPA gitu ya, yang bisa berpindah-pindah halaman, ini kita tidak menggunakan create memory history teman-teman. Yang bakal kita gunakan adalah create web history seperti ini. Bedanya kalau menggunakan create web history ini digunakan untuk bisa berpindah-pindah ke halaman yang sudah ditentukan. Jadi sekali lagi, kalau misalkan create memory history ini hanya menampung step doang dan tidak bakal merubah ke URL-nya. Tapi kalau create web history, dia bakal bisa berpindah-pindah halaman kayak gitu. Oke, sekarang kita udah berhasil gitu ya untuk merubah atau untuk menerapkan komponen router linknya. Dan selanjutnya kita juga udah berhasil untuk membuat instance routernya gitu ya. Dan kita juga sudah berhasil menghubungkan si komponen-komponennya atau menghubungkan si pages-pagesnya gitu ya dengan routernya gitu. Lalu yang perlu kita lakukan juga di sini kita perlu juga untuk menerapkan satu komponen lagi yaitu router view ya teman-teman. Jadi di sini aku bisa gunakan gitu ya si router view seperti ini. Ini sama aja sih gitu. Kalau teman-teman prefer ke ini juga sama aja gitu. Jadi sama aja. Mau ini sama aja ya. Nah,
Kalau udah, kita perlu juga untuk menghubungkan gitu ya, menghubungkan si routersnya atau si instance routersnya ke main gitu. Jadi sebelum kita mounting ke ID app gitu ya, kita perlu untuk menghubungkan ke routernya terlebih dahulu gitu. Jadi use kita chaining gitu ya ke router, ke router yang slash router ini seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya di sini kan ada index.js gitu ya. Kenapa sih di sini tidak index gitu ya? Karena sebetulnya index itu udah menjadi apa ya? Menjadi entry point utama gitu ya, yang dicari pertama kali ketika teman-teman mengunjungi suatu folder gitu. Jadi sebetulnya ini dengan ini gitu ya, ini sama aja gitu. Ini sama aja gitu. Jadi sama-sama merujuk ke indeks gitu. Karena indeks ini sudah menjadi entry point yang pertama kali bakal dicari oleh si view-nya sendiri gitu. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi, di sini kita sudah menerapkan gitu ya, si router link-nya untuk berpindah-pindah halamannya, dan juga kita sudah menerapkan komponen router view-nya untuk menampilkan halaman yang bakal ditampilkan gitu sesuai dengan eh, slash atau sesuai dengan URL yang dituju. Dan kita juga sudah men-setting atau sudah membuat instance routernya, dan kita juga sudah menghubungkan si instance routernya di main JS-nya gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, atau kita coba jalankan dulu dengan npm run dev seperti ini. Kalau kita lihat di sini gitu ya, ini aku coba klik di sini. Nah, di sini ada yang salah nih teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di s- home sini gitu ya, di sini kita perlu keluar dulu gitu. Kita perlu keluar dulu. Karena kan dari folder view ini ya, kita keluar dulu, baru kita cari folder komponen, dan baru di dalam folder komponennya ada hello world dan juga paragraf kayak gitu. Jadi perhatikan juga untuk apa namanya, untuk merujuk ke suatu filenya gitu. Nah, di sini udah tampil nih teman-teman. Kalau kita ke about, dia bakal tampil gitu ya, sesuai dengan yang ada di pages about gitu ya, atau yang ada di view about yang ini. Dan kalau kita ke home gitu ya, dia bakal tampil seperti ini gitu ya, sesuai dengan yang ada di home seperti ini gitu. Dan pertanyaannya, kenapa sih gitu ya, tadi gitu ya, kita tidak menerapkan langsung gitu ya, si home-nya yang ini, yang seperti ini gitu ya, di app gitu ya, nah di sini gitu. Karena kalau kita tampilkan kayak gini, nanti dia bakal ketimpa ya teman-teman. Tuh bakal ketimpa kayak gitu. Jadi makanya kita perlu membuat sebuah halaman baru atau buat sebuah view baru gitu untuk menampung si home-nya kayak gitu. Dan di app-nya gitu ya, sebagai entry point utamanya, kita tampilkan aja menggunakan router view. Which is router view ini digunakan untuk menampilkan halaman yang dituju gitu, sesuai dengan URL yang sudah dibuat kayak gitu. Ini adalah salah satu contoh penerapan dasar dari eh, view router sendiri kayak gitu. Tapi kalau teman-teman lihat gitu di sini, bukan hanya statik aja, teman-teman juga bisa menerapkan dynamic router gitu. Nah, dynamic router ini contohnya kayak gini. Jadi misal teman-teman punya path yang namanya user/id kayak gini, which is yang dinamis itu ID-nya gitu. Jadi ceritanya ID-nya bisa 1, 2, 3 gitu, atau berapapun kayak gitu. Nah, lalu teman-teman punya yang namanya view gitu ya, atau yang namanya halaman seperti ini. Coba kita terapin dulu ya. Jadi misal di sini kita tambahkan lagi, di sini kita tambahkan lagi seperti ini, dan kita bakal buat lagi halaman baru di view-nya di sini. Contohnya kita coba kasih user kayak gini, dot view seperti ini. Nah, nanti di sini ceritanya user ke gini ya, misal si ini si params ID ini merujuk kemana? Merujuk ke sini, merujuk ke yang dinamis ini gitu.
Karena kan yang ditangkap di sini itu adalah params.id gitu ya. Jadi kita bakal menangkap ID-nya gitu, ID dari params seperti itu. Nah, di sini kita perlu import dulu, import si usernya terlebih dahulu gitu ya. Dari mana? Dari view user dot view seperti ini. Nah, di sini aku belum membuat untuk apa nih perpindah-pindah halamannya ya. Jadi contoh di sini ya, kalau teman-teman ada slash user slash tiga kayak gini, nanti bakal double tiga nih gitu. Tiga dari mana? Tiga dari sini gitu. Karena di sini ceritanya kita bakal menangkap si dinamisnya itu ya dengan eh, get params-nya gitu, get params ID-nya gitu. Jadi kalau di sini aku ganti 6 dia bakal berubah jadi 6 di sininya kayak gini. Dan kalau kita pindah jadi 7 dia bakal jadi 7 juga kayak gini. Nah, tapi di sini kita menerapkan sebuah pengkondisian untuk menerapkan supaya nanti ID-nya misal hanya angka doang gitu atau hanya eh, yang unik doang gitu. Jadi kita belum menerapkan pengkondisian yang benar-benar real gitu teman-teman. Tapi ini adalah satu contoh atau satu cara gitu ya untuk menerapkan sebuah dynamic router gitu. Dan untuk dokumentasi lainnya gitu ya seperti name atau nested router, teman-teman bisa baca-baca aja. Ini udah jelas banget gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang pertanyaan, teman-teman bisa tanya aja di kolom komentar. Dan mungkin ini aja gitu teman-teman ya. Tapi sebelum aku tutup gitu ya, di sini kalau teman-teman lihat gitu di home sini ini kan ada count gitu ya. Kalau aku pindah atau aku tambah gitu kayak gini, kalau aku pindah halaman gitu ya, meskipun tidak mereload, tapi kalau kita ke home lagi, nah dia bakal nol lagi gitu. Kalau kita tambah lagi, kita ke about lagi, kalau kita ke home lagi, nah dia bakal nol lagi gitu. Ini kenapa gitu ya, tidak menyimpan stepnya gitu ya, atau tidak stepnya tidak tersimpan gitu ya, karena kita belum menerapkan global step gitu. Jadi di video selanjutnya kita bakal belajar untuk menerapkan global step. Jadi stay tune aja. Mungkin ini aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.